Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa salatan wa salaman Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum menyampaikan pesan singkat pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya dapat memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam mengenai ceramah keagamaan. Dan di sini saya akan membahas mengenai keutamaan menutup aurat. Rangkaian sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menyuruh manusia dengan senyum dan ceria, cinta, menerangi dunia dengan iman dan takwa, serta mengingatkan akan datangnya neraka dan juga surga. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memilih gaya hidup islami dalam menjalani hidup ini, serta menjauhi gaya hidup jahiliyah atau kafir. Misalnya dalam bergaul kita harus ramah, sopan, dan juga santun. Dalam berbicara kita juga harus lemah lembut dan juga jujur. Dalam berpakaian kita harus rapi dan juga menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu syariat yang sudah jelas perintahnya dalam Islam. Dalil-dalilnya pun sudah sangat umum kita ketahui. Sayangnya masih banyak saudari kita yang sudah mengetahui hukum menutup aurat wajib, namun selalu berdalih, untuk apa menutup aurat kalau kelakuan belum baik. Kita semua pasti pernah mendengar ungkapan tersebut, bukan? Atau bahkan kita sempat mengucapkannya. Nauzubillahi min dzalik. Ketahuilah teman-teman sekalian bahwa kita apabila sudah menutup aurat dan masih mengerjakan keburukan, maka dosa yang kita dapatkan itu hanya satu, yaitu dosa mengerjakan keburukan. Namun apabila kita tidak menutup aurat kemudian kita mengerjakan keburukan, artinya kita mendapatkan dosa dua kali lipat, yakni dosa tidak menutup aurat dan juga dosa mengerjakan keburukan. Hanya saja dalam kenyataannya justru membuat kita sangat prihatin dan sangat menyesal, sebab justru gaya hidup jahiliyah atau yang diharamkanlah yang menjadi panutan dan kebanggaan sebagian umat Islam. Hadirin teman-teman sekalian, kita telah masuk pada zaman di mana sebagian besar umat Islam telah kehilangan kepribadian Islamnya karena jiwa mereka telah terisi oleh jenis kepribadian umat lain. Mereka kehilangan gaya hidup Islami karena telah mengadopsi gaya hidup jenis lain. Kiranya tak ada kehilangan yang patut ditangisi selain dari kehilangan kepribadian dan gaya hidup Islami. Sebab apalah artinya sebagai seorang Islam kalau gaya hidup tak lagi Islami, malah seperti orang kafir. Inilah bencana kepribadian yang paling besar. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran surah Al-Ahzab ayat 59 surah ke-33. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Hasan. Teman-teman sekalian, sering kita menjumpai seorang muslimah berbusana yang tidak memenuhi standar seperti yang dikehendaki oleh syariat. Busana-busana mereka masih mengadopsi gaya berpakaian barat yang memamerkan aurat. Bahkan sebagian muslimah itu bangga telah memiliki busana seperti yang dikenakan oleh idola mereka yang tidak menutup auratnya. Apakah mereka tidak tahu bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah berharga, sehingga sudah selayaknya kalau sesuatu yang berharga itu harus ditutupi, sehingga tidak selayaknya semua orang bisa melihatnya. Bagi wanita yang tidak menutupi tubuhnya berarti telah mengobral anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ingatlah, kita
untuk takut pada ancaman akhirat dalam masalah ini. Tentu kita tidak ingin ada dari kita dan keluarga kita yang disiksa di api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, dua golongan ahli neraka yang aku belum melihat mereka di masaku, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan cambuk itu. Yang kedua ialah kaum wanita yang berpakaian tapi kenyataannya telanjang karena mengekspos aurat, jalannya berlenggak-lenggok, berpenampilan menggoda, kepala mereka seolah-olah pun unta yang bergoyang. Mereka itu tidak akan masuk surga, bahkan tak mendapatkan baunya, padahal baunya surga itu tercium dari jarak sedemikian jauh. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.